Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di bab hidrokarbon, kita lanjutkan tata nama alkena. Minggu kemarin kita belajar tata nama alkana. Ya, apa bedanya alkana alkena? Beda, yang satu ana, yang satu ena. Kalau alkana itu hidrokarbon rantai jenuh, ikatannya tunggal. Kalau alkena hidrokarbon tak jenuh, ikatannya rangkap dua. Nah, bagaimana cara menamai alkena? Kita lihat dulu rumus umum alkena, CnH2n. Ya, CnH2n. Karena dia rangkap 2, maka N-nya ini, C-nya ini minimal jumlahnya dimulai dari 2. Jadi kalau C-nya 2 hanya 4, kalau C-nya 3 hanya 6, C-nya 4 hanya 8, dan seterusnya. Ini isi ya, kalau C-nya 5 H10, kalau C-nya 6 berapa? C7, C8, C9, C10. Kalau C2H5, C2H4 itu namanya etena. Ini rumus strukturnya. Ini ya, ada ikatan rangkap 2-nya. Propena C3H6. Nah, ini C-nya ada 3, hanya ada 6. Ada ikatan rangkap 2-nya. Dan seterusnya C4H8 apa namanya? Ini strukturnya. Pentena C-nya 5, buatlah strukturnya. Heksena C-nya berapa? Ini strukturnya. C7H4 namanya apa? Buatlah strukturnya, dan seterusnya ya. Oke, bagaimana menamai alkena? Karena dia ada ikatan rangkap 2-nya, maka rantai induk itu harus mengandung ikatan rangkap 2. Kemudian penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan rangkap. Kalau rantainya lurus, maka memberi namanya cukup nomor ikatan rangkap dan nama alkena, rantai induknya. Contohnya seperti ini. Ini rantainya lurus. Rantai lurus, berarti ada 4 ya. Oke, gimana menomornya? Dari kiri, dari sini 1, 2, 3, 4, atau dari kanan, dari sini 1, 2, 3, 4. Lihat. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kira-kira dari kiri apa kanan? Dari kiri, ya benar, dari kiri. Nah, 4 ya. Ini namanya rantai induk berarti. Rantai karbon terpanjang ini yang rantai induk. Nah, namanya satu butena. Kenapa? Karena C yang berdekatan ini, C1 dan C2 ini ada ikatan rangkapnya, makanya satu butena. Boleh nggak ikatan rangkapnya C1 dengan C3? Ya nggak boleh. Gimana dia mau berikatan rangkap? Orang ada C yang di sini kok dia langsung ke C3, nggak bisa, harus C yang bersebelahan ya. Oke, contoh yang kedua, ini penomorannya dari kiri apa dari kanan? Lihat, penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Dari mana? Iya, dari kanan. Namanya apa berarti? Kita lihat karbon yang ikatan rangkap itu di nomor berapa? Oke, mulainya di nomor 2, berarti 2 dia nanti ya. 2, ini rantai terpanjangnya 5, berarti 2 pentena. Oke. Selanjutnya, apa ini namanya? Nomornya dari mana? Rantai induknya yang terpanjang berapa? Ini masih rantai lurus ini, walaupun kelihatannya belok, tapi ikatan ini ikatannya masih lurus, ikatan rangkapnya ya. Oke, tuh penomorannya dari kiri ternyata yang dekat dengan ikatan rangkap. Namanya apa? Rantai induknya ada 7 ini. Iya, namanya 3 heptena. Rantai induk pada alkena adalah rantai karbon yang paling panjang, yang ada ikatan rangkapnya. Nah, namanya akhirannya ena. Penomoran dimulai dari salah satu rantai induk yang ikatan rangkapnya mendapat nomor yang paling kecil. Coba kamu bandingkan ini, kenapa ini benar, yang kiri kenapa ini, yang kanan salah. Ya, nanti kamu tulis alasannya di buku catatanmu. Dengan mengacu contoh yang di atas, sekarang kamu tentukan penomorannya. Mulai dari atom C yang mana ini? Ini soalnya berarti ada 2 ini ya. Ini soal pertama diisi, ini soal kedua. Silahkan diisi.
Kemudian nama rantai induk dimulai dengan nomor atom C pertama yang terikat atau ikatan rangkap 2 diikuti tanda strip. Nah, ini penamaannya seperti ini. 2 butena. Ini ya. Ini 2 pentena. Nah, kenapa 2? Nah, iya, karena ini ya. Oke. Jika terdapat cabang, maka aturannya sesuai dengan tata nama alkana. Untuk penamaan cabang, nama cabang dulu, nomor cabang dulu, baru nomor ikatan rangkap dan rantai induk. Kita lihat nih contoh yang sebelah kiri. Tentukan rantai karbon terpanjang, ada 5. Kita menomori dari kiri. Dari kiri ya, karena di nomor 2 ini udah ketemu ikatan rangkap. Kalau dari kanan ketemu ikatan rangkapnya kan ketiga, berarti kita mulainya dari kiri. Nih ketemu ikatan rangkap, ini rantai induknya 2 pentena nih, 2 pentena. Terus ada cabangnya di karbon nomor 4 nih, karbon nomor 4 ini. Karbon nomor 4. Ada cabang metil sama cabang metil, ada 2 cabang metilnya. Kemudian penamaannya nomor cabang dulu, ini nomornya ada 4 dan 4. 4,4, metilnya ada 2, dimetil. Terus rantai induk 2 pentena. Nah, contoh yang di kanan. Kenapa namanya 3 etil 4 metil 2 heksena? Ya, rantai karbon terpanjangnya nih dari kiri nih ke atas. Nah, ini terpanjang. Kalau kamu lurus aja kan cuma 5. Kalau kamu lurus yang ini juga cuma 5. Pilih yang ini 6. Paling panjang kan? 6. Kemudian rantai induknya ini namanya 2 heksena nih, kata rangkapnya. Cabangnya di nomor 3. Ada cabang apa ini di nomor 3? Ada cabang etil. Di nomor 4 ada cabang metil. Iya, jadi namanya 3 etil 4 metil heksena. Kamu tulis rantai induknya. Ini gugus alkilnya. Oke. Setelah memperhatikan contoh di atas, tentukan penamaan struktur berikut. Kamu kasih nama ya. Nah, dari contoh yang dikemukakan di atas, maka apakah pengertian alkena yang dapat kamu simpulkan? Silakan ditulis. Selanjutnya adalah tata nama alkuna. Alkuna ini hidrokarbon tak jenuh, ya, masih tak jenuh ya. Ikatan rangkapnya ada 3. Oke. Tata namanya nanti alkuna. Jadi namanya belakangnya diganti una ya. Kalau yang tadi kan ena, yang ini una. Nah, rumus molekulnya C2H2. Nih, kalau C-nya 2 hanya 2. Kalau C-nya 3 berarti hanya berapa? Kalau C-nya 1, 2, 3, 4 berarti hanya berapa? Kamu hitung. Hanya ya. Kamu tulis. Nah, ini rumus umumnya. CnH2n-2. Alkuna adalah senyawa alifatik yang mengandung ikatan rangkap 3. Nah, kalau N-nya 2, maka seperti ini etuna, propuna, butuna, oke, pentuna. Itu contoh alkuna. Tata nama senyawa alkuna. Rantai induk harus mengandung ikatan rangkap 3. Kalau alkena rangkap 2. Penomoran dimulai dari ujung yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Nah, seperti ini. Dari kiri apakah dari kanan? Dari kiri pastinya. 1 butuna. Ini 2. 1, 2, 3, 4. 2 apa? Iya, 2 butuna. Ini iya, 1 pentuna. Yang ini iya. Kasih nama ya. Nah, yang ini udah ketemu cabang ini. Ada cabangnya hampir sama loh dengan tata nama alkena tadi. Hanya nanti akhirannya una ya, karena rangkapnya 3.
Penomorannya dari mana ini? Dari kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita ambil yang lurus saja. Jadi ini nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. 2 heksuna. Cabangnya di nomor 4. 1, 2, 3, 4. 4 etil. 4 etil. 2 heksuna. Nah, oke, ini namanya apa nih? Penomorannya dari mana? Iya, penomoran dimulai dari kanan. Cabangnya ada berapa? Ada 3 cabangnya. Ini cabang metil, ini cabang metil. Cabangnya sejenis. Ini cabang etil. Iya. Ya. Induknya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kata lengkapnya di nomor 1 mulainya. Berarti 1 heptuna induknya, rantai induknya. Cabangnya di nomor 1, 2, 3, 4. Di nomor 4 ada etil. Di nomor 5 dan 6 ada metil. Jadi 4 metil 5 metil sama 6 metil. Ayo. Namanya berapa namanya? Silahkan ditulis ya. Nah, dari contoh yang dikemukakan di atas, maka apakah pengertian Al-Kuna yang dapat kamu simpulkan? Silahkan diisi. Oke. Sampai di sini pelajaran hari ini. Tata nama Al-Kuna sudah selesai, dan nama Al-Kana kemarin juga sudah selesai. Oke, silahkan juga dikerjakan yang titik-titiknya tadi ya, diisi, dilengkapi buku catatannya. Selamat mengerjakan, selamat belajar. Jika ada yang tidak mengerti silahkan ditanyakan. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.